Allah malu jika ada seorang hambanya yang mengangkat tangannya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan dalam keadaan hampa kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, mau izin bertanya, bagaimana hukumnya mengangkat tangan ketika berdoa, baik setelah sholat maupun di luar sholat? Syukron, jazakumullah khairan atas penjelasannya Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Mengangkat tangan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ada 3 keadaan. Yang pertama adalah apabila ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika berdoa, maka ini disyariatkan. Seperti halnya ketika sholat istisqa, ya, ketika saat berdoa di Safa dan Marwah, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa mengangkat tangan, maka ini disyariatkan bagi kita. Yang kedua, apabila ada dalil bahwa Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan dalam keadaan tersebut, maka kita pun tidak mengangkat tangan. Seperti saat khutbah Jumat, ya, ada khutbah pada saat khutbah Jumat, ya, disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat yang mengingkari sebagian khatib, ya, pada masa itu, ya, yang mengangkat tangan ketika khutbah, ya, mengangkat tangan ketika khutbah dan mengatakan bahwasanya hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apabila tidak ada dalil bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan atau Rasulullah mengangkat tangan, dua-duanya nggak ada, maka hukum asalnya, ya, disyariatkan dan dibolehkan bagi kita untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Karena memang salah satu adab dalam berdoa adalah mengangkat tangan, yang menunjukkan bahwa seorang hamba betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allaha hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila as-sama' an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, maha pemalu, maha mulia. Allah malu jika ada seorang hambanya yang mengangkat tangannya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan dalam keadaan hampa kosong. Artinya, ya, bahwa salah satu adab ketika berdoa itu adalah mengangkat tangan, dan itu adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa seorang hamba. Demikian juga di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, ketika Nabi SAW menjelaskan, menceritakan tentang seseorang yang telah melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Summa dzakara rajula yutilus safara ash'asha aghbara yamuddu yadayhi ila sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Nabi menyebutkan tentang seorang yang lama safar, ya, kemudian kusut pakaiannya, berdebu, lalu dia mengangkat tangannya, mengatakan wahai Rabbku, ya, di situ dia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa, safar, kusut, ya, kemudian mengangkat tangan, tawassul dengan nama Allah, mengulang-ulang, ya, hanya saja dia juga telah melakukan penghalang terkabulnya doa, yaitu makan makanan yang haram. Artinya bahwa mengangkat tangan ini termasuk salah satu sebab terkabulnya doa. Oleh karenanya hukum asalnya di dalam berdoa boleh, ya, mengangkat tangan, ya, kecuali kalau memang tidak ada dalilnya bahwasanya Rasulullah tidak mengangkat tangan pada momen tersebut. Kita tidak mengangkat tangan. Adapun ketika selesai sholat, apakah disyariatkan untuk mengangkat tangan atau tidak? Pada dasarnya ma'asyiral muslimin, ya, pertama doa
itu yang paling utama adalah ketika kita di dalam sholat, bukan setelah sholat. Ya, setelah sholat itu dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan sebagainya. Ya, adapun doa yang paling bagus adalah di saat kita sholat, karena saat sholat itu kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terdapat riwayat-riwayat memang yang menjelaskan tentang masalah mengangkat tangan, ya, ketika selesai sholat. Tetapi ya, hadis-hadisnya tersebut ada perselisihan di kalangan para ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hadisnya tidak sahih, ya, tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karenanya sebaiknya wallahu alam, ya, seorang tidak, ya, mengangkat tangan, ya, ketika setelah sholat. Namun jika kita mendapati ada seorang yang mengangkat tangannya, ya, setelah sholat, wallahu alam, ya, kita juga tidak keras dalam mengingkarinya, karena ini adalah masalah khilafiyah, ya, tergantung kepada status hadis, ya, yang ada. Karena sebagian para ulama mensahihkan dan sebagian para ulama melemahkannya. Ya, wallahu a'lam bishawab.